Sabar Terus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini, kita kembali belajar tentang firman Tuhan melalui program acara Habatus, Hidupku bagi Kristus. Tapi mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat hari yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami, berkat kesehatan jasmani rohani yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya kami dapat mengerti kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, renungan kita pada hari ini diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai ke 20 dengan judul saling menegur ya. Dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Nanti adik-adik bisa baca semua ayatnya ya. Nah, di sini diceritakan tentang suatu perkara atau suatu tindakan ya, di mana pada suatu kali ada seseorang yang berbuat salah di dalam suatu pekerjaannya. Nah, dia mencuri uang perusahaan tersebut dan ia akhirnya mengakui perbuatannya tersebut. Semua para pimpinan di perusahaan tersebut memutuskan untuk tidak menghukum karyawan tersebut ya, karena merasa iba dan merasa kasihan. Perusahaan pun juga tidak mau menuntut ganti rugi atas uang yang sudah dicurinya tersebut. Namun ada seseorang dari karyawan tersebut yang memprotes. Ya, dia memprotes pimpinan di perusahaan tersebut. Dia menuntut agar orang yang mencuri uang tersebut tetap dihukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta mengganti semua uang-uang yang sudah dia curi. Nah, ketika ada seseorang yang membuat kesalahan, biasanya kita tuh terkadang merasa iba atau kasihan ya. Kita merasa nggak enak, kita merasa sungkan untuk menegurnya. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus menegur orang yang berbuat salah atau yang berbuat kesalahan. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa jika kita menegur seseorang, haruslah panggil dia, berbicara secara empat mata. Artinya kita berbicara berdua dan kita sampaikan teguran itu kepada orang tersebut, supaya orang tersebut bisa bertobat, bisa mengakui kesalahannya dan akhirnya dia mau berubah. Tapi di sini dikatakan bahwa orang tersebut sudah kita tegur dan kita sudah ajak berbicara secara empat mata, tapi orang tersebut tidak mau mengakui kesalahannya atau tidak mau berubah, maka hendaklah kita memanggil seorang saksi, yaitu orang yang dapat dipercaya, supaya pada saat kita menegur, orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan orang yang bersalah itu adalah perbuatan yang salah. Maka sebagai alasan untuk dikemukakan seperti seorang saksi yang bisa menjadi penengah atau menjadi jembatan bagi orang tersebut. Nah, kalau bisa seorang saksi itu ya orang yang lebih paham atau yang lebih mengerti tentang kesalahan atau tentang firman yang bisa menjadi suatu teguran bagi orang tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya harus menegur setiap orang-orang yang melakukan kesalahan, baik pun dia tidak sengaja maupun yang disengaja. Karena dengan kita menegur seseorang, maka paling tidak kita bisa menyelamatkan orang tersebut untuk tidak berbuat yang
lebih jauh lagi supaya orang tersebut tidak jatuh lebih dalam lagi ke dalam dosa. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus ingin kita semua saling menegur dengan cara yang bijaksana, yaitu dengan cara pertama ialah bicara empat mata, dan kedua kalau misalkan masih belum bertobat juga panggil saksi untuk bisa menegur orang tersebut. Nah, dengan catatan janganlah kita menegur seseorang di tempat umum atau banyak orang, karena hal tersebut juga bisa mempermalukan orang tersebut. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap teguran bisa menjadi dukungan yang sangat berarti bagi sesama kita untuk bertumbuh. Jadi adik-adik, jika ada teman adik-adik yang berbuat salah tetapi adik-adik tidak menegurnya, itu juga adik-adik akan berdosa. Sama aja adik-adik membiarkan seseorang berbuat dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat firman yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah Tuhan melalui firman ini Tuhan kami dapat bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami dapat mengerti kebenaran akan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang akan melakukan aktivitas kita hari ini. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di renungan Habatus lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan